Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat PC semakin kesini semakin kesana ya. Maksudnya gini, semakin kesini semakin maju teknologi dan harganya pun mulai beranjak murah. Ya karena stoknya semakin banyak kali ya, jadi harganya mulai turun dan mulai terjangkau. So bagi kalian yang pengen banget icip-icip PC dengan RAM DDR5 murah, nah video kali ini nggak cocok banget. Cocok banget maksudnya. Tapi sebelum dilanjutkan, mari bantu naikkan channel saya nih dengan cara subscribe, aktifkan lonceng, share, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks di sisi kelasnya. Opsi merakit PC dengan RAM DDR5 murah saat ini nggak bisa diingkari ya. Maksudnya dipungkiri kalau Intel jadi opsi termurah dari prosesor dan juga motherboardnya. Utamanya prosesor sih ya. Dari kubu AMD sendiri belum ada prosesor AM5 berharga 1,1 juta lebih dikit nih. Ayo, apa coba? Nggak ada kan? Adanya sih di soket AM4 ya, dan masih pakai DDR4 lagi. Nah untuk Intel sendiri opsi murah dan lumayan kenceng buat gaming ada Intel Core i3 12100F 4 core 8 thread. Harga barunya hanya Rp1.175.000 nih. Dan ini versi box ya, bukan tray. So harusnya yang tray lebih murah lagi. Sedangkan motherboard yang support DDR5 ini ada merek Gigabyte maksudnya, H610MK DDR5. Harganya hanya Rp1.190.000. Wow, murah banget kan? AMD, aduh sayang banget nih. Sampai sekarang tak enten nih, maksudnya saya tungguin, ini belum ada kabar. Prosesor murah yang support AM5 kalau nggak salah sih cuma Ryzen 7500F ya. Ayo dong AMD, biasanya support banget nih dengan gamer. Keluarkan prosesor murahmu nih, biar bisa bersaing langsung dengan Intel kelas low budget kayak gini. Ngomongin siapa bos? Ngomongin AMD, ya kali didengar. Lantas untuk RAM sendiri, RAM DDR5 termurah kira-kira apa ya? Nah ini dia nih, kita bakal bahas salah satu RAM besutan Cleve termurah yang bisa dibeli. Bahkan RAM ini jatuhnya paling murah di pasaran. Ini kalau saya lihat di marketplace ya, dengan spek yang lebih baik di harga yang tergolong terjangkau. Apalagi kalau bukan Cleve Fit 5 16GB DDR5 6000 mHz. Harganya hanya Rp873.000. Garansi resminya lifetime. Jadi kalau kita beli dua itu jatuhnya Rp1.746.000. Nah coba deh, kira-kira merek apa yang kasih harga segini dengan spek yang diberikan? Maksudnya untuk per kepingnya ya. Kayaknya cuma Cleve doang sih ya yang kasih harga murah. Kalau ada yang lebih murah lagi ya monggo dikomentari. Dan ini salah satu produk terbaru besutan Cleve ya. Cleve tipe ini sendiri udah support Intel XMP 30 dan AMD Expo. So kalian nggak pakai repot nih buat usir RAM. Tinggal aktifkan fitur ini di BIOS, maka kecepatan RAM-nya sesuai dengan spesifikasinya. Beberapa fitur unggulan RAM selain transfer rate hingga 6000 mHz dan support XMP sama Expo, yaitu ultra low clearance yang berarti low profile ya, karena tingginya hanya 33 mm. Sekarang kita lihat unit RAM besutan Cleve 1 ini. Dus Cleve yang ini simple ya, dan yang saya pegang ini modelnya terpisah, nggak satu paket, karena ada juga yang dijual kondisi dual channel ya. Nah kalau yang ini single channel, aduh sendirian. Dan jelas di dusnya ini transfer rate-nya 6000 mts dan size-nya 16GB. Kemudian ada tipe RAM-nya dan juga ini nampak banget tampang RAM-nya gimana. Di bawahnya ini ada logo support Intel XMP maupun Expo. Buat fitur lengkapnya ada di bagian belakang dus RAM ini. Sekarang kita buka dan lihat dari dekat RAM Cleve Fit 5 ini gimana. Bentuk RAM-nya simple dengan heatsink atau pendingin RAM ini berwarna putih bermotif garis-garis. Heatsinknya nggak terlalu tebal tapi cukup buat mendinginkan panas yang dihasilkan RAM ini. Sekarang saya pasang RAM ini dengan konfigurasi dual channel ya di sistemnya Intel. Di sini saya hanya mencoba di motherboard B760 dari ASRock dan pakai prosesor Intel Core i5 generasi 13. Mau pakai sistem AMD ya mohon maaf ya, belum ada. Nanti deh kalau ada duitnya. Dan nanti juga bakal saya bandingkan hasil kecepatan RAM dengan konfigurasi single channel 16GB dan dual channel 32GB gimana. Sebelum diuji coba saya aktifkan XMP profile nih buat menyesuaikan kecepatan RAM-nya.
yaitu 6000 mHz. Oke, langsung kita save dan tes kecepatan RAM Clap 1 ini. Nah, ini terbaca di CPU-Z kalau RAM ini pakai DRAM besutan Hynix ya. Dan silakan kalian lihat hasil benchmark kecepatan RAM-nya yang mana rata-rata ini di atas 80.000 MB per second. Baik untuk read, write maupun copy-nya dengan latensi di angka 73,9 ns. Untuk suhunya sendiri terendahnya itu di angka 41 derajat Celcius dan tertingginya ini hanya 43,3 derajat Celcius saat pengujian menggunakan aplikasi AIDA ini. Dan hasil yang berbeda nih ketika menggunakan skipping RAM 16GB 6000 mHz ini. Hasilnya kurang lebih separuh penurunan kecepatannya ya. Nah, kalau dibandingkan RAM dengan kecepatan 6400 mHz dengan kapasitas yang sama, ini nggak terlalu beda jauh hasilnya di sistem yang saya pakai ini. Memang lebih kenceng 6400 mHz pastinya dibandingkan 6000 mHz. Tapi bedanya nggak terlalu gimana banget ya. Dan untuk performa gaming sendiri jelasnya ada kenaikan FPS nih kalau menggunakan RAM yang lebih kenceng dibandingkan yang standarnya. Kalian bisa lihat perbedaan kecepatan RAM 4800 mHz versus 6000 mHz di video sebelumnya buat kemampuan gamingnya. Nanti kalau nggak kelupaan saya taruh linknya di deskripsi. So, bagi kalian yang ngejar performa gaming tapi nggak mau keluarin duit yang cukup banyak, rasanya RAM Clap ini bisa jadi pilihan paling oke saat ini. Murah dan kencang. Dan selama saya pakai ini nggak ada masalah walaupun posisi XMP nya on. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan RAM Clap Fit 5 6000 mHz kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.